Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Nasi bakar ayam jamur guys. Ada yang suka nggak nih? Ini mantap banget disajikan hangat-hangat ya. Pastinya rasanya bikin nagih dan cocok untuk ide usaha. Wow, amazing. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin bahan isiannya dulu ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 500 gram file ayam bagian dada. Sebelum diolah, blansir daging ayam dengan cara direbus di air mendidih sebentar saja, yaitu sekitar 3 menit. Fungsi pemblansiran daging ini adalah untuk menetralisir bau amis, kemudian juga membersihkan bahan kimia dan bakteri jahat pada daging. Catat. Oke, setelah 3 menit, angkat daging ayam, kemudian buang sisa air rebusannya ya. Selanjutnya, rebus kembali daging ayam yang sudah diblansir dengan menggunakan 1 liter air bersih. Seperti ini. Rebus dengan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, segera kecilkan apinya. Lanjut direbus hingga daging empuk. Durasinya itu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Oke guys, jika daging sudah empuk, angkat. Tiriskan. Daging ayamnya ini kita sisihkan dulu ya. Sementara untuk kaldu sisa rebusan ayamnya ini sebaiknya jangan dibuang ya guys. Air kaldu ini itu dibagi menjadi 3 bagian dengan rincian setengah gelas itu nantinya digunakan bersama dengan bumbu halus. Kemudian 250 ml ini nantinya digunakan untuk menumis daging dan jamur. Sementara sebagian besar sisanya ini nantinya digunakan untuk menanak nasi. Oke, sisihkan. Balik lagi ke daging yang sudah kita rebus. Suwir-suwir daging seperti ini, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan juga 250 gram jamur tiram. Agar jamurnya ini tidak rawan langu, jangan lupa buang bagian ujung pangkal jamur seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Cuci bersih jamur, kemudian suwir-suwir jamur seperti ini. Selanjutnya, siapkan secukupnya air di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan garam halus. Aduk rata. Masukkan suwiran jamur tadi dan rendam minimal sekitar 20 menit untuk meminimalisir bau jamur. Setelah itu, cuci bersih jamur dan bilas, lalu peras hingga bebas air seperti ini. Sisihkan. Berikutnya, siapkan secukupnya daun kemangi 1 sampai dengan 2 genggam sesuai selera. Pisahkan daun dari tangkainya ya. Kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan juga bumbu yang dihaluskan. Dan ini seperti biasa, karena saya paling males banget buat ngulek bumbu menggunakan cobek. Jadi agar lebih praktis untuk menghaluskan bumbunya, saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Bumbunya yaitu ada 5 sampai dengan 7 buah cabai merah besar. Dan ini biji cabainya itu sudah dibuang karena nantinya itu juga dimakan anak-anak. Dengan begitu warnanya nanti bisa tetap merah cantik tapi tidak berasa pedas. 10 siung bawang merah. 6 siung bawang putih. 1 ruas jahe. 3 buah ebi kering opsional.
4 butir kemiri, dan setengah gelas air kaldu yang diambil dari sisa rebusan ayam tadi agar mesin choppernya itu bisa bekerja lebih maksimal. Oke, blender bumbu hingga halus. Dan ini dia hasilnya, sisihkan. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya ditumis. Panaskan 4 sampai dengan 5 sendok makan minyak goreng. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek dan 2 lembar daun jeruk purut. Tumis hingga bumbu matang dan harum. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit. Lanjut ditumis dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga bumbu matang agar tidak rawan langu. Durasinya itu sekitar 7 menit ya guys. Nah ini dia. Setelah bumbu matang, masukkan suiran jamur tiram. Aduk rata. Tambahkan juga suiran ayamnya. Kemudian masukkan sekitar 250 ml air kaldu yang diambil dari sisa rebusan ayam tadi. Tambahkan sekitar setengah sampai dengan 1 sendok teh garam halus sesuai selera. Setengah sampai dengan 1 sendok teh gula pasir sesuai selera. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk ayam sesuai selera. Aduk rata. Tutup dan masak dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga ayam empuk dan bumbu meresap. Nah, ini dia guys. Jika airnya itu sudah menyusut, tes rasa, koreksi jika ada yang kurang. Dan ini karena tadi itu takaran garamnya cuma setengah sendok teh, jadi masih kurang asin sedikit. So, ini saya tambah garamnya lagi sekitar setengah sendok teh. Oke guys, jika rasanya sudah sip dan airnya juga sudah menyusut kering, selanjutnya masukkan secukupnya daun kemangi. Aduk sebentar asal sampai kemanginya itu layu. Lalu matikan api. Nah, ini dia hasilnya. Isian nasi bakar sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk membuat nasinya, yaitu 1 kg beras putih. Cuci bersih beras, sisihkan. Berikutnya, untuk larutan kaldunya tadi, itu kita mix dengan 65 ml santan kental instan, seperti ini. Aduk rata. Sisihkan. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya menanak nasi. Agar lebih praktis, ini saya menggunakan digital rice cooker dari Mitoshiba. Tuh, karena digital, jadi di bagian atasnya itu ada display digital dan timer yang memudahkan kita saat memasak.
Yang ini selain untuk memasak nasi juga bisa digunakan untuk memasak beras merah, memasak bubur, membuat kue, merebus aneka makanan, membuat sup, mengukus, dan menggoreng. Wow, amazing. Oke guys, masukkan beras yang sudah dicuci, tambahkan larutan kaldu dan santan tadi. Kemudian tambahkan juga secukupnya air, yaitu sekitar 400 ml. Pastikan posisi tinggi airnya itu sejajar dengan satu ruas jari kita. Nah, seperti ini ya. Tambahkan 3 batang serai yang sudah dikeprek. 7 lembar daun salam. 1 sendok makan garam halus. Kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, pencet tombol menu nasi putih seperti ini. Tunggu sekitar 45 menit hingga nasi matang. Sambil menunggu, berikutnya kita siapkan daun pisang untuk membungkus nasi bakar. Siapkan sekitar 12 lembar daun pisang, ukurannya itu agak kecil dengan panjang sekitar 25 cm. Kemudian juga sekitar 12 lembar daun pisang yang lebih lebar dengan panjang sekitar 33 cm. Pastikan daun pisangnya itu sudah layu dan lentur. Jika masih segar dan kaku, sebaiknya lemaskan daun pisang dengan cara digarang sebentar di atas api seperti ini. Tuh, jika daunnya itu layu dan lentur begini, pastinya juga nantinya itu tidak rawan sobek saat digunakan untuk membungkus. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Sisihkan. Kemudian juga siapkan secukupnya tusuk gigi atau biting lidi untuk menyemat daunnya. Sisihkan. Oke, sekarang balik lagi ke nasi yang kita tanak ya. Nasinya sudah matang ya guys. Nah, ini dia hasilnya. Selagi panas, agar bumbu dan asinnya itu merata, segera aduk-aduk nasi seperti ini. Kemudian buang dedaunan salam dan batang serai. Selesai. Oke guys, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dibungkus. By the way, ini juga saya menggunakan cabai rawit merah utuh untuk pelengkap isiannya. Dan untuk nasinya, saya menggunakan cetakan nasi kotak dengan ukuran 9 x 8 cm dan tinggi sekitar 4 cm. Oke guys, tata 2 lembar daun pisang dengan posisi seperti ini. Tempatkan cetakan nasi kotak, tambahkan 2 sendok makan penuh atau sekitar 50 gram tumisan ayam jamurnya. Ratakan. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh jika suka. Berikutnya masukkan sekitar 200 gram nasi, ratakan dan padatkan dengan menggunakan sendok atau spatula seperti ini. Kemudian balik. Jika suka, kita bisa menambahkan ekstra daun kemangi segar ya. Kemudian bungkus seperti ini.
Sobek daun jika terlalu panjang begini agar lebih rapi. Kemudian tekuk. Pastikan daun di bagian ini itu cukup disisakan sekitar 3 jari saja. Jadi kalau kepanjangan ya sebaiknya digunting saja agar nantinya itu lebih mudah dilipat. Nah, lalu tekuk keluar dan lipat di kedua sisinya seperti ini. Sematkan tusuk gigi seperti ini. Untuk sisi lainnya caranya juga sama ya guys. Daun dipotong dan disisakan sekitar 3 jari, kemudian ditekuk dan dilipat, kemudian disemat dengan lidi. Jadi deh. Jika dicetak begini, pastinya hasil nasi bakar jadi padat dan berukuran sama besar. Oke. Lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia. Satu resep ini itu bisa menghasilkan 12 bungkus nasi bakar. By the way, sebenarnya ini tadi nggak semua nasinya itu ditambahkan cabai rawit ya. Beberapa itu saya biarkan polosan untuk dimakan anak-anak gitu. Dan sebagai penandanya, daun di bagian belakangnya itu dilipat keluar seperti ini. Jadi, walau sekilas itu terlihat sama, sebenarnya ada perbedaan yang jelas di bagian belakang sebagai penanda nasinya itu ada ranjau cabai rawitnya atau tidak. Oke, jika sudah selesai begini, nasinya ini itu bisa langsung kita bakar atau jika dibuat stok, ini bisa kita simpan dulu di dalam kulkas. Biasanya sih, saya sengaja bikin nasi bakarnya itu sore-sore, kemudian setelah dibungkus begini itu disimpan di dalam kulkas dan besoknya baru dibakar dan disantap untuk menu sarapan. Oke guys, jika nasi langsung dibakar, siapkan alat pemanggang. Kemudian bakar nasi hingga matang. Jika di bagian bawah itu sudah matang, segera balik. Sih lah. Waduh, jantene diciut karo tangan. Anu ora panas apa layu? Wah, anak baiklah. Adegan membalik dengan tangan langsung ini jangan ditiru ya. Kecuali kalau kalian sakti mandraguna seperti saya. Sorry, just kidding guys. Oke, pastikan dipanggang hingga matang sempurna. Karena ini nasinya itu menggunakan santan, jadi agar nasi bakar itu tidak mudah basi, panggang nasi hingga benar-benar tanak. Oke, jika dirasa sudah matang, angkat. Ini dia hasilnya. By the way, durasi memanggang dengan alat ini itu butuh waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit saja. Panggang sisanya hingga habis. Jika ingin lebih praktis, kita juga bisa membakar nasi ini dengan cara dipanggang menggunakan oven. Dan seperti biasa, saya menggunakan oven andalan dari Mitochiba. Jika dipanggang oven, panggang nasi dengan menggunakan api atas bawah dengan setting suhu tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Jangan lupa nasinya itu dibalik 1 kali agar ada gurat besinya biar kelihatan cantik gitu. Panggang hingga matang sempurna. Durasinya itu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Setelah matang, angkat. Nah, ini dia hasilnya. Nasi bakar yang dipanggang dengan oven itu emang tampilannya nggak bisa gosong ya guys. Sementara jika dibakar dengan alat pemanggang, tampilannya itu terlihat lebih eksotis karena daunnya itu terlihat gosong dan juga masih terlihat hijau cantik. Cuma untuk isiannya kira-kira sama atau enggak ya? Oke, sekarang kita cek.
Nah, ini dia guys. Hasil nasi bakar yang dibakar secara konvensional. Oh, tampilannya itu terlihat moist dan cuma nampak seperti hasil nasi yang dikukus saja ya. Mungkin karena waktunya itu kilat, yaitu cuma sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Jadi bagian dalamnya itu sama sekali tidak kering. Nah, sekarang kita cek nasi bakar yang dipanggang dengan oven listrik dengan durasi yang lebih lama. Oh, hasilnya terlihat lebih mantap ya guys. Karena lauknya itu terlihat lebih tanak dan lebih menyatu dengan nasinya. Pastinya juga aroma daun pisang dan daun kemanginya itu lebih terasa dan lebih nikmat. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Nasi bakar dengan hasil panggang konvensional atau yang menggunakan oven listrik? Exactly, the choice is in yours. Well guys, by the way, buat kalian yang ingin mengikuti giveaway THV dengan total hadiah 10 juta rupiah, silahkan klik link giveaway-nya di deskripsi video ini. Bagi yang sudah mengikuti, kami ucapkan terima kasih banyak dan good luck ya. Oke guys, demikian tadi cara membuat nasi bakar ayam jamur ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.